Udah ngimbangi sama podcastnya Deddy Kobuser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, bergabung kembali dengan saya Hadi Askar masih dalam program dan channel yang sama. Pada malam hari ini saya bersama narasumber saya dari tokoh-tokoh pemuda. Jadi alangkah baiknya terlebih dahulu kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Mari dari Bapak Ketua. Oke, perkenalkan, saya Adi Rahmatullah, saya Ketua Karang Taruna di Desa Ronoraya. Mungkin teman-teman juga udah pada kenal ya, karena kan saya udah beberapa kali masuk di. Sudah tidak asing lagi ya. Tidak asing lagi pasti. Dan kali ini saya nggak sendiri Pak, saya bersama teman saya, Wakil Ketua Karang Taruna. Oh, ini ada wakil Ya, baru ya? Namanya siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Dimas Aji. Karena patah lama mengatakan kalau tak kenal maka Saya. tak sayang, makanya harus memperkenalkan diri. Kan kalian ini masih bujang-bujang kan? Masih, alhamdulillah. Ya, makanya karena waktu saya ngundang awal ini Pak Ketua Karang Taruna, saat itu podcast kita masih baru, jadi penontonnya baru ribuan lah. Kalau sekarang ini udah jutaan ini, jadi seluruh penjuru Indonesia bahkan internasional Dan juga kalau udah menyaksikan ini podcast kita ini. Bahkan ini udah tak lihat kemarin tuh udah ngimbangi sama podcastnya Deddy Kobuser. Ya kan kita lihat dari studionya udah berubah ya Pak. Ya, dari berubah. Part-part yang lalu. Makanya walaupun kita ngobrol santai ini, jadi omongan kalian harus berbobot karena ini udah diamati oleh ini pengamat politik. Jadi kalau kalian bisa menunjukkan kualitas kalian, bisa jadi nanti dihubungi sama partai politik untuk jadi caleg. Ya kan awalnya dari Ketua Karang Taruna, nanti itu kan ormas, organisasi kan. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk jadi anggota dewan siapa yang mau nyoblos kan. Kalau dari Ketua Karang Taruna otomatis kan banyak pemuda di bawahnya, tokoh masyarakat tahu akhirnya kan. Jadi apa yang disampaikan benar-benar menggunakan EQ kalian. Oke? Oke. Siap Mas Bro? Siap. Ngomong-ngomong ini boleh diminum nggak Pak? Ngomong ini Santai kan ini? Santai. Ini kan ngopi bareng. Jadi kalau namanya remaja itu sebagian masyarakat mengidentikan sama kenakalannya. Kenakalan remaja kemarin sudah sempat saya bahas sih. Karena katanya sebagian kenakalan itu ada motivasinya. Walaupun saya kurang setuju, cuman ya saya anggap ya gitu aja. Sekarang yang saya mau tanyakan ini, sekarang itu banyak hal yang sebenarnya udah jelas salah dari pemerintah. Cuman kalau orang Jawa bilang salah kaprah, sebenarnya salah, cuma udah menjadi umum, bahkan dianggap tradisi mengenai minuman keras. Sekarang udah sangat ngaku tidak ngaku, remaja kita udah banyak yang terjerumus dengan minuman keras ya. Jadi saya mau minta pendapat kalian ini secara pribadi, sudut pandang kalian terkait minuman keras, karena ada asumsinya anak muda nggak ngombe nggak gaul ini. Ya, pernah dengar gitu nggak? Pernah sih, pernah. Lalu kalau pendapat Pak Ketua terkait minuman keras ini bagaimana? Kalau masalah minuman keras nih, ranah minuman keras ini kan kita nggak bisa doktrin bahwa itu kenakalan remaja Pak ini. Sebenarnya kan memang itu Ada motivasinya. Enggak, Jangan lagi ngomong ada motivasinya ini. Bukan motivasi, ini kita membahas mindset dari remaja-remaja dan masing-masing pribadi masing-masing sebenarnya. Jadi kalau menurut mereka, kita juga kan ada di Indonesia ini khususnya kan ada beragam agama, beragam suku, beragam budaya. Jadi kalau menurut kami, bukan kami remaja saja yang melakukan hal tersebut. Ada kok yang dilakukan itu mengikuti adat seperti itu loh. Ada mindset masing-masing lah. Ada pendirian. Tapi kan setuju kalau itu salah kan? Kalau salah ya memang salah seperti itu. Kalau pendapat saya seperti itu mungkin ya. Kita nggak bisa lah kita mendoktrin bahwa itu tuh dilakukan oleh remaja saja itu. Ya seperti itulah. Gimana lagi? Kalau Pak Wakil mungkin ada pendapat lain, jangan sama, nggak harus sama. Sudut pandang sampean sendiri. Sudut pandang saya tentang minuman keras waktu kita. Itu
menurut saya jelas salah sih. Nggak ada yang benar tentang mabuk-mabukan itu. Jadi bisa kita bicara tentang adat, ya mungkin ada tertentu ya Iya, yang seperti itu. dibolehkan. Cuma menurut saya pribadi ya, ketika kita apa namanya Minum kita minum, dampaknya kan bukan buat kita sendiri. Itu yang kita cegah yang sebenarnya. salah. Maksudnya secara undang-undang nggak larang kan ada Akal sehat kita kan udah terpengaruh, Pak. dampak negatifnya di balik itu Jelas, semua. Jelas pasti ada. Jadi dampak negatif. kadang waktu perkumpulan harusnya happy karena mabuk sama kawan sendiri pun bisa berantem. Ya, betul, Iya betul, nggak? betul. Jumlahnya orang mabuk kan Udah kecanduan mau beli minuman nggak punya duit nyolong. Itu itulah kan. dampak ke belakangnya yang kita lihat. Jadi sebenarnya kalian sebagai tokoh pemuda pelan-pelan memberikan edukasi ke bawaan teman-teman kalian bahwa mindset mabuk itu menjadi gaul itu salah, jangan diteruskan. Jadi pelan-pelan kita ajak mereka untuk minum teh kotak aja. Oke. Wah, ini di endorse Pak sama kotak. Setuju kan? Setuju. Jadi ini mungkin ya tadi udah kita sepakat bahwa mabuk apapun alasannya tetap itu adalah salah secara hukum. Yang saya mau tanyakan sekarang ini, kalian ini kan remaja masih mau menghadapi tantangan ke depan itu banyak. Ya sekarang kondisi sekarang ini menurut kalian apa sih hak yang belum kalian terima dari pemerintah, bukan pemerintah pusat, anggap saja pemerintah daerah, itu dari Pak Ketua? Kalau masalah hak ya Pak ya, kalau kita bicara tentang hak, sebenarnya kami ini kan tujuan, kita bahas dulu tujuan kami membentuk ormas ini. Karang Taruna ini kan sebenarnya bagian dari organisasi masyarakat, dan tujuan dari pembentukan ormas itu adalah untuk menciptakan keamanan dan memberikan sumbangsi terhadap bangsa. Contohnya seperti kayaknya kita ini kan negara yang susah sekali menyampaikan pendapat. Kalau menurut saya ya, kalau menurut pandangan saya. Ya, ini kan wadahnya ini. Saya buat podcast ini salah satunya kan itu. Iya, seperti itu maksudnya kan. Wadah untuk menyampaikan pendapat kalian biar tak publikasi, didengarkan ini sama presiden. Ya kan sekarang ada yang namanya undang-undang ITE kan, kalau kita ada statement-statement itu kan, jadi kami kayak takut gitu, tertekan kalau kami menyampaikan pendapat. Nggak usah khawatir, ini resmi kok, channel ini resmi. Di belakang kami ini banyak advokat yang membacking. Yang penting kita nggak provokatif, tidak menghina. Kalau kritik itu harus, negara demokrasi, apalagi kalian ini pemuda harus kritis, karena pikiran kalian ini harus lebih maju dibanding pikiran saya. Ya makanya itu, daripada itu kan tujuan kami membentuk Karang Taruna itu supaya tersalurkan ide-ide positif. Ide-ide positif dari teman-teman kami, Oke. dari remaja-remaja gitu. Kalau menurut pandangan Pak Wakil mungkin berbeda atau sama mungkin ya. Pandangan apa nih? Apa yang terhadap kebebasan atau apa yang belum tersampaikan di negara ini? Apa yang kalian sampai rasakan saat ini lah? Kurang gimana Pak? Lowongan kerja kurang atau Menurut saya ya, jadi sebuah negara itu berhasil tidaknya itu dari bawah dulu. Jadi dari pemerintah desa dulu. Gimana Pak ya? Jadi yang jelas kami sebagai anak muda itu butuh lapangan pekerjaan sih Pak. Jadi sekarang masih susah? menurut saya, dengan meningkatnya jumlah pekerja tapi minimnya lapangan pekerjaan itulah membuat kita itu lebih keras berpikir ya. Pasar kehidupan kita ini Keras kan? Ya maklum lah kan kami remaja ya Pak. Artinya omongan-omongan kampanye kepala daerah itu omong kosong aja berarti, yang kan selalu menyampaikan bahwa nanti akan saya ciptakan peluang pekerjaan sebanyak-banyaknya, itu ternyata belum terbukti ya. Ya itu harus ditagih. Apalagi sebentar lagi kita ada mau tanya saya, naginya kemana? Naginya Ya ini ke sini, ini kan wadahnya. Ini wadahnya. Tagih aja ke sini, nanti biar saya ini didengar oleh tadi tokoh
apa bangsa nanti yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, bahwa ini loh masyarakat jelata dari apa pedalaman Kalimantan. Kita ini ngaku nggak ngaku kan memang berada di posisi apa ya, perkebunan itu kan jauh dari apa namanya akses dibanding kawan-kawan kita yang di perkotaan. Jadi mungkin pertanyaan terakhir, harapan kalian ke depan terkait pemilu 2024, kan ada tokoh-tokoh yang saat ini sudah mencalonkan diri sebagai presiden mungkin kan. Jadi tahulah yang udah Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, sama Pak Ganjar Pranowo. Itu kalau dari kalian, dukungan kalian, kalau masalah pilihan kan bebas dan rahasia. Jadi kalau dukungan kalian untuk Pak Ketua kira-kira siapa? Kalau bicara dukungan Pak ya, dukungan Pilpres ini kayaknya kalau secara pribadi saya itu lebih ke arah Pak Prabowo Subianto. Oh, Pak Prabowo Subianto. Anunya, alasannya singkat aja. Mungkin alasannya kita semua, mungkin masyarakat tahu lah latar belakang dari Pak Prabowo itu seperti apa, kilas baliknya, apa sejarahnya, Track recordnya ya? ya track recordnya seperti itulah. Jadi keuletannya itu yang harus kita apa ya, Kita tiru, kita tiru, kita teladani ya. ya kita teladani. Kayak tahun kemarin kan beliau gagal kan, tapi Kok dengan mau gagalnya beliau, tapi beliau masih mau memberikan apa ya, pengalamannya? idenya untuk negara. Sekarang kan dia akan menjadi Menteri Pertahanan, Pak. Makanya begitu beliau jadi Menteri Pertahanan, sekarang alutsista pertahanan Indonesia ini nomor 2 se-Asia. Ya, udah terbukti, Bu. Hebat banget ya. Nomor 2 se-Asia. Malaysia sekarang udah jauh, dulu masih bertengger, sekarang udah jauh dibanding Indonesia. Ngaku nggak ngaku seperti itu. Kalau kamu Mas Bro? Jelas ya, menurut saya. Jelas apanya? Jelas Prabowo Subianto. Woi, sama. Bro, ini ikut-ikutan Pak Ketua apa enggak? Alasan apa? Saya ikut hati nurani aja sih. Berarti Hati nurani saya memang dari dulu 2014, 2019 itu saya Prabowo Subianto. walaupun sekarang tetap mengakui Pak Presiden Jokowi presiden yang sah secara konstitusional ya. Iya. Tapi tetap dalam hati pengennya Pak Prabowo gitu ya. Iya. Pengen saya jelas Pak. Presiden itu harus ketua partai. Oh gitu ya. Ya. Harapannya biar dia mempunyai power full ya, bukan petugas partai itu. Jangan mau digerakkan seperti itu, Pak ya. Oke, berarti kurang lebih saya saya ini nggak bohong ini. Jadi dari apa Pilpres yang lalu memang saya juga memilih Pak Prabowo. Alasannya jelas karena dia apa di latar belakangi seorang militer, karena Indonesia ini mau nggak mau menurut saya pribadi juga memang harus ada sedikit otoriter, sedikit apa ya, tegas. Ya kita demokrasi cuma jangan kebablasan juga. Dan beliau tadi dengan legowo sama apa mempunyai jiwa besar untuk bisa menerima kekalahan dia sama Pak Jokowi. Akhirnya beliau bersedia menjadi koalisi atau menteri atau bawahan Pak Jokowi. Ini di dunia hanya satu-satunya Pak. Ya Pak Prabowo ini yang dulunya pesaing sekarang menjadi sahabat dari pemerintah tersebut. Itu yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan untuk 2024 bisa memenangkan Pilpres. Amin. Setuju ya? Setuju. Saya kira mungkin itu jadi perbincangan kita pada malam hari ini, walaupun singkat dan santai. Mudah-mudahan ini teman-teman yang menyaksikan kita ini, terutama dari tokoh politik, bisa mengkaderkan kalian ini ke depan, karena ya tadi, jadi kemajuan bangsa itu tergantung remajanya. Jadi kalau remajanya semakin sukses, semakin berkualitas maksudnya, pasti negaranya pun akan cepat berkembang, karena generasi itulah yang mengganti kepemimpinan saat ini. Jadi mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Terus berjuang, terus sampaikan hal-hal positif untuk kawan-kawan kalian. Wadah Karang Taruna adalah wadah menampung semua aspirasi dari
remaja. Nanti kalau udah ada pertanyaan aspirasi yang nggak bisa diselesaikan, tak undang lagi. Kita ngobrol di sini biar hal ini bisa didengarkan oleh pemangku kepentingan di Tapi pasti Republik didengarkan, Indonesia. Pak, ya? Oh, pasti. Seluruh rakyat Indonesia, semua pelosok akan menyaksikan apa yang kita sampaikan. Bahkan alam gaib pun menyaksikan tadi. Bener. Dulu saya nggak percaya kalian ini alam gaib. Jadi kalian kalau salah ngomong dicatat sama malaikat. Jadi jangan main-main ya. Saya kira mungkin itu. Terima kasih atas waktunya telah bersedia hadir di Maulaya Askar Podcast. Ya saya mohon maaf apabila nanti amplopnya nggak banyak-banyak juga karena ya maklum lah masih belum ada sumbangan dari partai tadi. Ya, jadi mungkin itu. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan acara ini. Ya tadi kalau ada baiknya bisa diambil, kalau ada jeleknya ya udahlah, anggap aja itu hiburan saja. Saya kira mungkin itu. Jadi terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan dan kesatuan. NKRI tetap harga mati.